tiba-tiba nggak tahu kenapa dipanggil, aku lagi pegang eyeliner kan, jebret kena hidungnya dong sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi di acara Salsa Salse, acara ngobrol salse di ruang tamu Indigo, yang akan ngobrol santai tentang pengalaman bintang tamu yang datang, entah itu udah fotografer atau di bidang lain lah ya. Ruang tamu Indigo ini ada di Pasar Antik Cikapundung, lantai 3 Blok EPS 26, tempat dimana bisa nyari film atau barang-barang antik seperti kamera dan cuci film. Kali ini tamu kita adalah seorang perempuan cantik, rada tomboy, rock and roll lah, rock and roll, pokoknya mah asik lah orangnya. Dia seorang makeup artist, makeup karakter, pokoknya makeup lah, dia bidangnya. Nanti kita ngobrol tentang pengalamannya, kenapa dia memilih jadi seorang makeup artist. Sekarang kita langsung aja lah ya, kita calukin, kita panggil Teh Olin. Mangga Teh Olin, masuk. Nah. Teman. Kumaha kabarnya? Kabar kabur. Baik, sehat. Kegiatan di masa pandemi. Kegiatan di masa pandemi sih masih make up, cuma agak dikurangin. Usah ngomong banget ya, dikurangin soalnya banyak berarti. Enggak, soalnya kan anak aku ada asma jadi aku nggak semua harus dibatasi waktunya ya. Dan aku maksudnya banyaknya orang kayak gitu loh, karena anak soalnya asma dan dia belum bisa vaksin kan, jadi resiko tinggi lah gitu, jadi nggak semua acara aku yain. Nah, sekarang kita ini teh, nama aslinya teh siapa? Alexandra Laurin. Itu nama asli ya? Nama aslinya Alexandra Laurin, tapi orang-orang lebih mengenalnya Olin gitu ya. Make upnya keren. Nanti dilihat di IG-nya ya. IG-nya apa? Alexandra_L_MUA. Alexandra_L_MUA. Nah, nanti adalah ditulis di sini, Ada YouTube nggak? Ada dong. Ada. Oh, siapa? Apa? Alexandra Laurin. Alexandra Laurin YouTube-nya ya. Subrek, jangan lupa tonton tutorial ya. Iya. Nah, tutorial buat yang mau belajar makeup, sok mangga di door YouTube-nya ya. Nah, sekarang kita ngobrol awalnya teh langsung ke MUA atau apa dulu? Awalnya sih sebenarnya motret. Udah saya mah tukang foto keliling. Cuma kan kalau dulu itu MUA nggak sebanyak sekarang. Ya. Jadi dan aku tuh motretnya kan suka motret model yang aneh-aneh, terus emang wedding. Dan jadi dari dulu emang aku suka konseptual intinya. Dari waktu les juga pas disuruh belajar lighting gitu ya, ikut les lighting lah gitu, terus pengennya pakai model yang nukia gitu. Tapi waktu itu kan pengennya apa, udah nih ngomong nih ya ke make up artis zaman itu tuh, maksudnya tahun 2007 ya. Jadi
awalnya fotoan. Pertama kali punya kamera digital itu 2006. Terus mulai main apa segala macam itu, kursus apa segala macam mungkin 2007 kali ya. Nah itu tuh udah suka memodelan lah gitu, hayang wah segala macam. Ararane gitu kan. Dari pertama kali les udah sukanya yang aneh-aneh gitu kan. Nah tapi kan waktu itu kan makeup nggak kayak sekarang ya, banyak banget, terus bisa fleksibel gitu. Kalau dulu kan rata-rata makeup itu makeup pengantin gitu. Jadi akan bawa referensi ya, akang gitu kan, gitu. Aku pengen gini. Nah waktu itu tenang Beb, pokoknya bisa deh gitu. Model aku cakep banget model aku cakep banget yang bule, bukan bule, maksudnya Indo gitu kan. Udah ngebayangin kan, ini gue pengen matanya gini, rambutnya gini, lipstiknya ini, pokoknya harusnya begini gitu. Udah kebayang gitu, ntar lightingnya bla bla bla. Dia juri, pokoknya jadi pokoknya bubar aja. Oke, sekali percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat, akhirnya balas dendam lah saya. Kenapa kok jadi kayak begini? Pengen penasaran kan, masa iya sih nggak bisa. Nah itu awalnya belajar makeup itu karena aku pengen motret, bukan pengen jadi mua. Aku pengen motret. Pengen motret seperti yang aku pengen. Terus ya itu, terus juga kan aku kan dulu emang motret wedding, pre-wedding gitu kan. Nah kejadian yang termotivasi untuk harus belajar makeup itu adalah waktu itu aku motret pre-wedding. Kebayang ya, pre-wedding, taman lalu lintas, casual, kemeja putih ya ala gitu lah ya zamannya ya, kemeja putih, terus jeans bla bla bla. Balon ya. Masih ada sekarang? Ada. Nah, kan kayak maksudnya kan ngebayanginnya oke, rambutnya natural, makeup soft, natural. Aku udah bilang tuh, Teteh, ini nanti makeupnya soft ya, natural gitu. Tenang Teh, dah ini mah nanti di makeupin sama periasnya. Zaman itu ya, ini zaman itu. Nah, terus waktu itu udah kan kita ketemu onsite kan. Udah ketemu di lampu merah. Aku ketemu di lampu merah. Kan taman lalu lintas ada lampu merahnya. Ketemu di taman lalu lintas. Ini bukan ngelebay-lebayin ya, jadi itu tuh si makeup si pengantinnya sih manis ya, enggak cantik banget enggak, tapi manis lah gitu, maksudnya normal. Pokoknya wanita gitu maksudnya, karena kan aku udah ketemu dia ya, jadi gue udah kebayang gitu, ini ntar bakal begini seru nih orangnya, gini cakep. Datang ya, itu si alisnya tuh yang hitam, maksudnya literally hitam sehingga wayang orang gitu loh, hitam terus atau shading. Aku pikir ya udahlah nanti bisa dimanipulit gitu. Yang horor itu kan rambutnya di curly gitu ya. Sing sumpah ya itu teh, ya Teteh coba melek sana. Teh kan gue pengen set gitu ya si rambutnya biar gimana. Itu kerak bunyinya. Jadi kaku bisa sih gitu Shirley Temple tapi kaku gitu. Jadi kan dan Shirley Temple jadi kebayang kalau cerita Shirley Temple yang nggak tahu ini angkatannya. Ya pokoknya intinya adalah aku sering kali nemuin gue pengen konsep apa, karena pada zaman itu makeupnya tidak mendukung, akhirnya jadi repot ya. Kan aku mah tukang malas ngedit ya, jadi daripada aku ngedit kayak gitu kan pengen langsung jebret jadi gitu. Tedakan loh Mbak gitu kan. Cuma maksudnya kadang yang bulu matanya menslok, karena aku emang mungkin karena aku perempuan ya, aku tahu si perempuan ini pengennya di foto kayak gimana sih, kelihatan cantiknya kayak gimana sih. Kalau cowok kan mungkin ini mah bagus aja, tapi kan kalau cewek lebih kritis ya sama diri sendiri ya gitu. Aku pengennya gini, nah tapi kan suka nggak kecapai dengan konsepnya, dengan aku tahu ini harusnya bagus diginiin gini, tapi aku udah brief gitu ya sama si periasnya atau muanya, nggak jadi, nggak dapat gitu. Ada beberapa yang oke, tapi maksudnya lebih banyak kan itu moodnya jadi hilang ya. Nggak enak kan. Tapi kan aku itu tomboy parah. Hari ini aku pakai lip tint gitu. Pencitraan untuk pencitraan, mengingatkan diri sendiri bahwa gue tuh make up gitu. Tapi aslinya mah aku nggak suka dandan, tapi aku suka gambar. Dari dulu aku suka gambar. Jadi aku mikir kayaknya tangan mungkin luas kali ya gitu. Jadi makanya aku ya udah deh coba ini, penasaran soalnya kan banyak cita-cita pengen begini pengen begitu, nggak ada waktu itu nggak nemu
sparring partner yang yang cocok bareng buat bikin sebuah karya gitu. Awalnya belajar makeup tuh ya karena motret, pengen motret. Jadi bukan tujuannya jadi mua sebenarnya awalnya mah ya. Kecelakaan. Bisa lato sebelum. Nah, berarti dari cerita awalnya mah di wedding ya, foto wedding ya. Awalnya foto wedding mulai 2007. 2007. Tahu aja angkatan. 2007 udah modal, nah tahu kan. Nah, terus akhirnya keterusan jadi mua itu atau dari weddingnya teh jadi fotografer wedding teh berapa lama? Aku pertama kali mulai bisnis wedding, jadi gini, aku wedding teh kejeblos ya. Maksudnya tadinya aku kerja di Jakarta, lalu kemudian menikah di Bandung itu belum dapat kerjaan udah keburu hamil. Langsung saya cari kerjaan, jadi terus yang ngapain. Emang dulu dulu di Jakarta teh jadi arsitek. Terus ya saya sekolahnya arsitek. Ya. Enggak, saya bukan arsitek, saya dulu kerja di biro arsitek. Belum jadi arsitek, dah kena merendah biasa ya. Rendah Arsitek. Terus ya jadi menikah, terus akhirnya saya pindah ke Bandung. Ya udah ngapain gitu kan. Kebetulan bapaknya anak itu fotografer. Sebenarnya dia ngajarin saya foto. Dia tuh dulu jago still life gitu. Jadi kan emang gini. Nah, makanya deket karena kok. Jadi di foto dapat jodoh gitu. Terus ya udah akhirnya kita ngapain ya gitu kan. Maksudnya oke, dia sih kerja, tapi kan aku cilang-cilang ya. Udah atau gimana ya, ada biasa kerja terus kukumbah di rumah gitu idenya asal dua apa ya ngapain gitu. Dan kebetulan kan emang kan kita hobinya motret, jadi kan kamera udah ada gitu. Jadi ya udahlah kita coba usaha wedding aja deh, maksudnya motret aja deh, cari tambahan dah tuh kan namanya rumah tangga baru pasti butuh duit bla 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 gitu, masa aku nganggur sih gitu kan. Ya udah tambah ya udah deh kita buka usaha wedding gitu. Ya udah mulai 2007 lah mulai di wedding di bisnis. Di wedding, jadi ngedeketin catering, ngecepret-cepretin teh gitu. Terus kan harganya murah-murah aja, yang penting dapat portfolio. Waktu itu kan ya standar lah, semua pemula pasti yang penting kita dapat portfolio dulu kan, intinya kayak gitu. Terus ya ini pertama kali, jadi gini, aku masuk ke fotografer wedding itu nggak mulai dari asisten, langsung jadi langsung jebret gitu loh. Maksudnya biasanya kan kalau apa tuh kita dari bawah dulu ya asisten. Jadi kan kita lihat kondisinya gimana sih, apa segala macem gitu kan. Cuma langsung jadi fotografer intinya. Iya gitu, langsung jadi first photographer Barijal. Kita tuh belum kebayang gitu fotografi wedding tuh gimana sih sebenarnya gitu, karena waktu gue nikah dulu itu yang motret teman-teman foto jadi bahan huntingan. Jadi nggak, dulu kita nggak terlalu peduli sama fotografer wedding karena emang kita nggak kepikiran kesana kan. Aku waktu ngikutin wedding masih sibuk makan, nanti udah nggak mikirin nanti udah fotografernya di mana gitu kan. Pas jebret, tapi emang rezeki ya gitu. Rezeki itu datangnya dari mana aja lah gitu. Waktu itu tuh kan kita mikirnya, aduh ini kita kapan dapet ya klien, orang kita nggak punya portfolio. Waktu itu kita tuh sempat yang ngumpet-ngumpet kita ikutan motret biar kesannya ada foto, padahal mah dari itu weddingannya siapa gitu kan. Pokoknya yang penting ada nih, kita punya angle bagus, nggak bikin satu album karena emang bukan acara kita kan. Jadi pokoknya cocolongan lah istilahnya gitu. Terus yang namanya dasar rezeki ya, waktu itu kebetulan kita udah mau tidur jam 11 malam ditelepon. Dan besok motret wedding. Hah? Besok? Iya, pagi lu subuh udah di gedung ya. Gimana nih gitu kan. Iya, soalnya fotografernya yang acara itu mundur aja ya, aku nggak tahu sih kasusnya kenapa. Pokoknya akhirnya jadi ya udah deh, yang penting dapat fotografer. Dapat fotografer kan aku belum pernah motret wedding ya. Jadi malam-malam itu kan kumaha, kamu blockingnya di sini ya, nanti aku di sini, nanti tak
kalau ini gini pokoknya sibuk lah riweh tepubuh gitu. Jadi ya udah deg-degan aku ya gitu. Udah biasa model kan yang diarahin, ini kan wedding kan kejar-kejaran ya. Momen yang udah wedding pula gitu kan. Nah, tapi ya kebetulan hari itu dilancarkan, kita semua kerjanya benar, dan si bapaknya pengantin perempuan itu ternyata pejabat kereta deh gitu, apa kereta gitu. Jadi akhirnya bapaknya itu suka banget ya, dari mulut ke mulut lah mulai itu job pertama wedding yang tapi sukses gitu. Pan untungnya gitu ya, nggak ada yang lupa bawa memori atau baterai gitu, aman sih waktu itu. Nah, dari situ berapa lama dia menggeluti itu teh sampai ke maksudnya? Iya, menggeluti si wedding sampai akhirnya di MUA gitu dah. Jadi pokoknya aku mulai motret wedding itu 2007. Nah terus kan 2010 itu aku mulai belajar make up, karena kan udah ngalamin kan yang aduh kok ini pengen begini ke batas, pengen ini begitu. Kadang-kadang ada klien yang gila, gue pengen begini dong gitu, tapi kira nggak ada. Jadi kalau misalnya aku kan akhirnya lama-lama kenal ya sama perias semua dulu mah belum tren istilah mua ya, tetap perias gitu, tapi kan tetap aja casualnya dengan dandanan wedding gitu, dengan ketebalan. Kadang-kadang kan kayak nggak tahu ya, aku emang orangnya rada perfeksionis dan agak sensi gitu. Ini ketebalannya ini harusnya kayak jangan kayak gini. Kadang-kadang kayak misalnya gini nih, lu pengen motret tapi siang-siang kan, kadang-kadang kan kita nggak bisa pagi kelar ya, kadang-kadang karena waktu tempat apa segala macam motret jam 11 siang, terus bulu matanya salahin gitu kan, yang ada kan shadow nggak jelas itu, ini kenapa ada pagar di bawah mata gitu, kayak gitu deh. Terus yang pokoknya ada keperluan yang aku pikir kayaknya harusnya nggak kayak gini deh gitu. Maksudnya aku itu orangnya nggak percaya sama kata-kata nggak bisa. Jadi aku kalau ketemu orang nggak bisa teh, nggak mungkin, gue nggak suka dengan kata nggak bisa, harus bisa. Cuma gimana caranya, ya kan maksudnya gimana caranya, apakah susah, apakah mahal, apakah, tapi kalau nggak bisa tuh kayak nggak mungkin deh, karena yang aku inginkan kan bukan yang aneh-aneh banget gitu kan. Kalau lo nggak bisa mungkin, tapi kalau ini dibikin nggak bisa kayaknya nggak terima gitu. Cuma hatiku tuh tidak menerima gitu. Jadi kayak mungkin emang belum ada aja nih gitu kan. Ya udah, terus akhirnya kan karena aku udah sering motret wedding, jadi kan kenal perias gitu kan. Terus aku mikir-mikir yang kayaknya belajar dari mereka aja deh gitu kan. Maksudnya pertamanya kan karena memang aku tidak ingin konsen ke makeup kan waktu itu. Aku cuma butuh gue butuh buat motret spesifik. Aku butuhnya buat motret, dan aku biasanya motret kalau nggak outdoor studio, udah gitu doang gitu. Kebutuhan aku aja gitu, ringkas. Jadi aku mikirnya oke, siapa ya gitu. Waktu itu tuh sebenarnya aku jatuh cinta sama Mbak Ambar pada zamannya. Dia tuh suka pakai yang aneh-aneh gitu kan, emang sudah suka konsep. Cuma waktu itu Mbak Ambar tuh kenapa ya sibuk banget, apa dia mahal banget gitu. Gue pikir lah, kalau gue kursus, kalau di Mbak Ambar tuh kursus harus ada alat makeup. Aku kan belum punya. Maksudnya waktu itu aku fotografer ya cerita, jadi daripada gue invest ke alat makeup full, mending gue invest lensa atau flash atau apa. Maksudnya emang posisinya di situ kan gitu. Jadi aku yang tapi waktu itu kebetulan juga Mbak Ambarnya sibuk. Akhirnya aku ketemu Yuyun Makeup. Dulu Yuyun belum ternama ya, rezeki aku ya gitu. Sekarang dia udah ternama banget. Waktu dulu mah yang sama-sama ngerintis, jadi hai dulu itu kan. Yuyun, thank you gitu. Iya, jadi waktu itu pokoknya dia belum sama Belva segala macam deh gitu. Aku kan ngeliat-liatin file-file pengantin ya, dari semua file pengantin. Ya pasti gue kalau belajar harus yang gue suka dong, nggak mungkin gue belajar dari yang gue nggak suka kan. Ini kayaknya lucu nih gitu, maksudnya basicnya lah gitu. Aku kayaknya suka, ya udah. Terus kebetulan si Yuyun ini tuh angkatannya deket sama aku, kita hampir seangkatan lah gitu, dekat. Terus dia Unpad, aku Unpar, jadi kan ngobrolnya nyambung nih. Pas aku kontak mau belajar gitu kan, mau belajar sama Yuyun ini. Nah terus ya udah, sebenarnya juga cuma belajarnya tuh kan harusnya di berapa kali pertemuan gitu ya. Tapi waktu itu akhirnya aku cuma 1,5 kali pertemuan.
yang harusnya 5, aku cuma 1,5 kali per mingguan karena pas hari pertama kan belajar nih, ya biasa lah ya belajar sebelah gitu kan belajarnya, jadi sebelah dicontohin, ntar sebelah dia gitu. Terus tapi yang kedua adikku kan masih bayi, demam, ditelepon sakit, pulang nggak jadi kan. Jadi sebenarnya practically aku les itu cuma 2 hari itu doang akhirnya. Tapi aku mikirnya kenapa harus les, karena dan enaknya di Yuyun waktu itu dia ngasih tahu stepnya apa sih. Karena logika aku maksudnya lo ngerjain apapun juga kalau stepnya bener, logiknya dapet, ntar kreasi mah warna apa segala macam itu mah urusan kreativitas lah. Tapi lo tuh harus tahu basicnya. Basic logik itu semua lah, itu semua bidang gitu. Jadi kalau dulu tuh aku nggak mikir yang belajar makeup tuh ngikutin stylenya si ini harus pakai alat makeup ini, enggak. Dan kita mah manusia zaman itu tuh manusia yang sering kepepet ya. Aku ya foto kepepet, makeup kepepet. Jadi gue pengen bikin sesuatu tapi harus bisa dengan alat seadanya, tempat seadanya. Tapi gimana caranya harus bisa lebih terasah sebenarnya ya kalau dengan keterbatasannya. Kepepet tuh kreatif. Iya benar. Nah, mulai seru nih, kita break dulu ya. Siap. Lewat kopi dulu, nanti bisa ada iklan yang lewat gitu. Ya. Siap. Break dulu. Balik lagi di Salsa Salse, acara yang tayang hari Selasa, ditontonnya mah Irawai. Kita balik lagi ke Teh Olin ya. Nah, berarti tadi kursus semuanya mah private ya, nggak ikut di lembaga apa gitu. Enggak. Kenapa milih private gitu? Aku waktu itu aku mikirnya kenapa aku milih langsung ke praktisi lah ya istilahnya, langsung ke praktisi karena aku pikir karena waktu itu kan aku nggak mikir pengen jadi makeup artis atau perias ya, aku mikirnya aku pengen praktis tapi bener. Jadi aku pikir kalau praktisi itu kan mereka terjun langsung ya, tanpa terlalu banyak teori, tapi mereka banyak tips and tricks ya. Karena itu yang aku butuh kan memang di lapangan kan selalu beda ya. Jadi aku mikirnya gue gimana caranya gue kerja belajar yang benar tapi cepat sesuai kebutuhan aku. Waktu itu aku konsepnya gue cuma butuh gue cuma butuh makeup untuk foto karena waktu itu aku fotografer ya, masih itu 2010 aku pertama kali belajar makeup. Nah itu kenapa Yuyun waktu itu Yuyun ya, karena maksudnya mungkin adanya yang feel-nya nyambung waktu itu yang cocok dengan selera. Dan kebetulan juga dia ngajarin tentang bagaimana cara aplikasi yang benar. Karena kalau di makeup itu ternyata gitu ya, sekarang kita banyak YouTube, oke, fine. Di YouTube itu kita belajar, kita nonton ya, kita nggak dikasih tahu kenapa sih pakai ini, kenapa sih pakai itu. Nah, Yuyun tuh dulu pernah bilang, Lin, lu tuh murid yang paling susah. Kenapa? Karena aku tuh nanya, kenapa harus pakai ini? Bisa nggak diganti pakai ini? Kenapa? Alasannya apa? Itu bahkan cara megang sesuatu tuh ada fungsinya. Kenapa lu megang pensil begini? Kenapa lurus? Kenapa nggak miring? Nah itu tuh semua ternyata ada gitu, ada reason dari setiap gerakan yang atau tarikan atau sapuan yang kita kerjakan itu ada tujuannya. Nah kalau di lembaga aku rasa kayak ngelukis aja ya, sama ya. Iya, kayak ngelukis, maksudnya kayak pada saat gimana ya, misalnya pensil gitu ya. Pada saat kita ngegarisnya gimana sih, kameranya mana? Pada saat kita ngegarisnya gini, dia kan akan lebih pointy. Apa sih pointy? Tajam. Ya. Lebih. Nah, pada saat kita pengen dia lebih lebar kan kita giniin jadi dia lebih lebar. Nah, itu kan kayak misalnya bikin eyeliner atau alis atau apa, nah itu kan ada kalanya kita butuh pointy, ada kalanya kita butuh lebih lebar tapi membaur kayak gitu deh. Nah, itu tuh aku rasa itu lebih didapat di praktisi. Ya tips di secara teori juga ada sih, kayak di lembaga-lembaga itu juga ada. Cuma alasan waktu itu aku udah sempet sih nanya ke sebuah lembaga kursus, tapi waktu itu aku mikirnya kan gue pengen bener nih di lembaga itu ada D3. Terus aku disuruh mata kuliah IBD. Masa aku udah S1 belajar IBD, kayak males banget gitu ya. Kayak ada beberapa mata kuliah yang kok ini mata kuliah dasar lah gitu. Terus aku bilang, Bu, ini kan saya udah
udah lulus, ini bisa nggak ditransfer, jadi saya nggak perlu nih kayak ginian. Oh nggak bisa, ini harus kayak males banget sih ya, karena kan aku kebutuhannya buat motret gitu kan, maksudnya aku bukan anak kuliah, maksudnya yang free time terus mau kuliah gitu, gue cuma butuh ininya doang. Akhirnya aku pikir ya udahlah, makanya aku pilih langsung ke praktisi gitu. Dan aku cuma kursus 1,5 hari ya waktu itu ya, karena anak sakit apa segala macam. Akhirnya aku tapi kan setelah tahu dasar, sisanya mah kemudian harus praktek ya. Which is aku anak Jakarta datang ke Bandung ya nggak kenal siapa-siapa. Nah, teman aku laki semua gitu, misalnya Cin sini ke makeup kan kayak agak enggak ya gitu. Terus akhirnya akhirnya aku jadi asisten nggak dibayar karena kan aku butuh kanvas. Jadi aku kursusnya tuh lebih langsung praktek lah ya gitu, dengan segala macam kerumitannya. Kenapa? Karena kan kita bisa langsung ketemu tekstur kulit yang muda, tua, kering, jerawatan, apa segala macam. Dan yang lucunya tuh, aku ingat banget itu tuh hari pertama aku ikut asistennya. Itu pernikahan keluarga Batak. Kan memang kalau orang Batak bicaranya lebih lantang ya. Aku udah gempur kalau gitu kan. Sebenarnya kan aku udah aku baru gitu kan, terus yang mereka memang, maksudnya aku sadar gini, karakter ini memang, maksudnya mereka emang ngomongnya kenceng, tapi kan udah mau pertama kali gempur gitu ya, mau ngerasa aku belum bisa. Terus aku dapet nenek-nenek demi Tuhan lah, apalah demi apapun. Jadi maksudnya emang aku kayaknya dijeblosin banget gitu ya. Jadi aku dapet nenek-nenek. Jadi kan ini ya, kalau misalnya alis tuh mau dikurut, dirapihin, dicukur. Jadi teknik untuk, ini kan kamu fotografer ya, jadi aku ceritain sedikit. Si alis tuh kudu ditarik gini biar si kulitnya tuh kenceng. Begitu kulitnya kenceng, si silet bisa nih gini kan. Kalau kulitnya nggak kenceng, takutnya nanti si kulitnya kelipet lah gitu, pokoknya cedera gitu ya. Om ya, ini gua tarik si alis si nenek ini, gua tarik sampai sini masih mulur, hancur ya, gimana? Asli itu teh gembur, deg-degan, keringet dingin. Terus tapi Yun bilang, Lin, pokoknya lo harus kesannya bisa. Nggak apa-apa satu doang, lama, tapi lo kerjain sendiri. Lo harus kesannya bisa. Soalnya dulu bawa nama gua kan gimana ya? Kan Agustino Agung. Ya udah deh, dengan segala macam jampe, aduh ini gimana? Belum, karena yang pertama kali kerjainnya tuh alis kan, dan baru pertama kali ngerjain alis udah gitu. Gue ngawong ya bener, ini ditarik sampai sini, itu kan masih nyoy-nyoy pasti ini gimana gitu. Udah gitu kan lama ya, udah pertama, maksudnya kalau pertama kali dapat pagar ayu oke lah ya, cantik. Ini nenek-nenek yang kulitnya mengikuti gravitasi gitu ya. Jadi kan agak gimana gitu, udah longsor. Ya, udah gitu sih tante-tantenya, itu kenapa yang ini kok lama banget, itu kan makin gembur ya. Udah nih kelar nih ceritanya ya, si nenek satu ini kelar, maaf ya Bu kalau ingat saya. Mudah-mudahan nggak nonton. Udah gitu, udah selesai. Tiba-tiba nggak tahu kenapa dipanggil, aku lagi pegang eyeliner kan, jebret kena hidungnya dong, sini dong. Ini gimana? Ini bener-bener dikit-dikit kena hidung, hitam di sini persis di ujung hidungnya. Dan sana namanya anak baru ya, nggak tahu bagaimana caranya untuk mengatasi kecelakaan gitu. Gua hapus kan, yang ada ngeblobor kemana-mana jadi hidungnya hitam. Terus ya, jadi kan jadi lu mesti nutup kan, harus bisa, kesannya harus bisa. Jadi ada keluarga apa, aku tutupin gini. Oh iya belum, bentar ya. Gini makin lebar ya, karena masih basah udah langsung aku hapus. Harusnya ya, mual kalau dapet kejadian kayak gitu tunggu kering dulu. Udah kering kan ngeliatnya gampang banget sebenarnya. Cuma kan namanya anak baru ya, nggak tahu apa-apa. Mau panik ya. Ada, udah mana susah gitu loh, udah teriak-teriak. Ya udah kan gue tampolin itu aja, apa sih, foundation tutup aja. Kalau ibunya begini udah pasti kelihatan sih hitamnya. Tapi yang penting pada saat dia naik mobil keluar beres kelihatannya. Hari pertama lulus dengan ya, tapi kan dari situ jadi tahu kalau misalnya ada kejadian yang kasus-kasus yang seperti itu kan, jadi pelajaran ke depannya ya. Iya, soalnya beda sama kalau kursus sekarang. Aku perhatiin kalau kursus sekarang kan anak-anak itu pada kursus mereka sewa model, atau udah model udah cantik.
ya, Ya. sudah cantik, masih muda, basicnya sudah, makanya disebut model kan karena basicnya memang sudah oke ya gitu. Which is sebenarnya pada saat di lapangan kan lo nggak bisa milih klien lo kayak gimana, mau mukanya geradakan kayak apa segala macam kan, ya lo nggak gimana caranya, justru tugas semua kan itu jadi penipu, Ya. menipu yang tadinya biasa aja jadi cantik, yang cantik super cantik ya whatever gitu. Tapi kan kalau lo udah biasa megang model nganggapnya gampang itu udah kapasnya cantik bagus ya. coba lo dapet nenek-nenek yang ditarik gitu, makasih selamat, belum tentu loh semua orang bisa Ya kayak benar gitu. benar. Kayak gitu. Ya di situ mah kan ya maksudnya memang praktek lebih cepat ya untuk mengantisipasi misalnya ada kejadian seperti itu, dan itu kan harus feelingnya harus jalan bener ya, kalau enggak Iya benar, feelingnya harus jalan benar juga sama waktu, ya. kejar-kejaran sama waktu. Dulu tuh waktu awal-awal pokoknya waktu dulu ngerjain pagar ayu beda ya, kalau pagar ayu sama pengantinnya pasti stepnya juga beda ya, istilahnya mah mun pengantin mah diemplek-emplek gitu ya kan ya. Kalau pagar ayu bukannya sembarangan tapi dah emang harus cepet gitu kan. Itu tuh dulu kita bisa ngerjain satu orang harus bisa megang pagar ayu setengah jam selesai. Jadi makeup 20 menit, 10 menit rambut. Dan memang terlatih sih akhirnya. Dulu cepet kan agak sok manja ya. Jadi kalau makeup tuh yang kesannya lama gitu. Karena memang yang ditanganin juga beda. Tapi kalau kepaksa itu ya harus bisa. Apalagi kalau kerja sama TV. Ya. Sama TV ya. Itu aku pokoknya, jadi kalau sama TV tuh sama produsernya bisa kayak gini. Lin, ini tuh ada masalah di sini, ada masalah teknis gitu. Lo make upnya lama ya? Make up 2 jam. Make up 2 jam ngapain aja sama gue gitu kan, cuma gitu doang gitu. Ada yang kalanya si narasumbernya telat datang tapi itu live. Lin, lo 10 menit harus jadi. Nah, kayak gitu loh. Jadi maksudnya ya harus. Ya itu kan karena maksudnya karena kebiasaan ya, maksudnya karena diasah dari awalnya seperti itu dengan praktek langsung. Jadi ketika ada kejadian seperti itu udah kebiasaan. Bagusnya secara profesi kalau mau mengklaim dirinya profesional ya harusnya bisa menyesuaikan kayak gitu ya. Karena menurut saya pribadi makeup artist itu bukan hanya sekedar membuat seseorang yang cantik. Karena kan kita nggak cuma kerja buat kita sendiri ya kan, kita bagi it's team lah, mau dalam bentuk apa pun, mau photoshoot, wedding, film, iklan, itu kan tim. Jadi kita tetap backing up each other lah intinya, membackup sesama, saling membackup lah ya apalah. Nah di waktu menggeluti ya kan biar lebih tertantang lah ya mungkin ya, pernah ikutan atau ada lomba makeup nggak? Oh aku tuh satu-satunya lomba audisi apa ya istilahnya, pokoknya ya gitu deh ya, audisi yang lomba yang pencarian bakat mungkin ya di bidang mua itu ya pokoknya salah satu-satunya yang kompetisi lah ya, satu-satunya kompetisi yang aku ikut itu cuma mua hunting dari brand makeover itu tahun 2019. Itu teh nyari makeup artist. Nyari makeup artist untuk jadi makeup artistnya si brand ini. Jadi kalau brand ini nanti ada photoshoot atau ada catwalk gitu loh, pameran mua ikut sertakan gitu. Nanti gitu. Jadi kayak perwakilan apa sih ya, kayak gitu lah pokoknya. Jadi make upnya mereka aja nantinya. Jadi makeup artistnya mereka. Gitu. Kalau ada event-event yang mereka adakan gitu. Apa sih duta ya? Nah iya, duta makeover. Oh, brandnya makeover. Brandnya makeover. Jadi mencari dutanya untuk make si kita lah gitu pokoknya nama acaranya mah muahan makeover 2019. Ya. Dari nah itu teh banyak yang ngikutnya. Banyak sih setahu aku, kalau nggak salah 1.500-an ya seluruh Indonesia, soalnya nasional. Nah,
sampai ke tahap mana? Sampai aku masuk 20 besar sih waktu Oh, itu. tuh. Sempat karantina. Jadi waktu itu mau buat Fashion Week. Jadi kalau masuk akan jadi makeup artisnya Fashion Week. Nah, aku tuh karena itu project pertamanya buat kalau kepilih gitu ya. Nah, waktu itu tuh dari 1.500 makeup artis nasional, aku masuk ke pemilihan 20 besar. Lalu kemudian karantina 2 apa 3 hari ya? 3 hari, terus disaring lagi. Tinggal masuk ke 8 besar, jadi masuknya 20 besar aja dari 1.500. Nah, ada cerita yang apa ya istilahnya, merudatkan apa sih istilahnya yang rudet mengenaskan atau suka duka lah mengenaskan. Aduh, lucu sih sebenarnya. Kebetulan kan gini, aku makeup itu nggak cuma di satu field ya. Aku nggak cuma di wedding aja. Aku ngerjain iklan, aku ngerjain TV, majalah, kayak gitu. Tapi yang mengenaskan itu kalau bukan wedding ya, mengenaskan itu waktu itu pertama kali banget TV. Jadi modelku tuh ternyata presenter TV. Suatu saat yang biasa dipegang sama TV itu nggak bisa aja. Terus yang, Beb gimana dong lo terus harus cari bla 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 gitu. Dan dia kenal aku kan, oh yaudah sama si Teolin aja gitu. Datang kan ya, aku pernah kayak yang wawancara dulu sama produsernya gitu kan. Ada terus yang gini Lin, tapi kan karena kamu probation masih coba, jadi kamu belum dibayar ya, kamu cuma dikasih uang kapas lah istilahnya gitu. Oke, baiklah. Tapi kan aku yang, gue akhirnya di TV gitu ya. Itu cepet banget kok soalnya aku dari nyobain gini. Nah itu kan rasanya, oke deh, gue udah bisa nih photoshoot, pasti bisa lah. Ternyata beda, si lighting TV sama video tuh beda banget karakternya. Maksudnya kalau di foto itu kita kasih highlight apa segala macam bagus, begitu TV. Aduh, Gusti no Agung, aku bener-bener sorry ya, literally aku dianjing goblokin tuh sama produser. Apa nih kayak gitu, kata lu bisa makeup kan biasanya ngasih highlight di sini, kalau di foto bagus. Aku nggak kebayang karena aku juga bukan videographer. Kalau di fotografi mungkin aku bisa ngebayangin nih, aku nggak kebayang apa sih efek lighting ini di makeup kayak gitu kan. Nah itu pertama kali aku makeup itu langsung live, kebayang ya. Live di Cibiru, megang 3 langsung, si presenter sama 2 ibu narasumber. Oke lah kalau ibunya mah tinggal tacap-tacap. Oke, jadi itu sempat enggak, yang di anjing goblokin bukan di situ, di anjing goblokin itu di studio yang itu makeupnya biasa aja lah gitu, karena jauh ya, karena nggak close up, nggak studio style. Tapi yang mengenaskannya, jadi kan itu tadi aku bilang ya, itu dibayarnya kan cuma buat uang kapas ya, bener-bener uang kapas kok gitu, uang kapas, dan itu di Cibiru. Jadi pulang makeup ada kejadian ibu-ibu nyalip mobil aku, tapi nyangkut. Jadi gitu ya, ibu-ibu saya kiri belok ke kanan gitu kan, lah gitu ya, gitu. Dia yang nyangkut ke mobil, dia yang jatuh, dia yang marah, aku yang ganti. Jadi lo kebayang gak, gue dapet fee 25.000 waktu dulu. Kebayang gak sih, gue dari Cimahi ke Cibiru naik mobil dengan segala macam peralatan makeup dibayar 25.000, ngegantiin si ibu tapi 200.000. Ya ngenes tapi bukan tentang makeup ya, tapi ya yang ngenes aja gitu. Tapi itu job pertama TV ya. Tapi seenggaknya kan nama gua ada di TV, itu tuh kayak yang walaupun TV lokal sih, tapi itu ya teman-teman, bawa make up foto sama make up untuk TV itu beda ya, untuk tampilannya, keluar untuk tampilannya ya beda banget, karakternya beda banget. Soalnya juga maksudnya kalau ngomongin tentang makeup ya, mungkin kan teman-teman di sini pada fotografer itu kan kerasa juga ya. Maksudnya kalau misalnya dulu aku mikir kenapa dulu gue nggak dapet feel-nya, karena semua dihajar jebret sama
ini kita ngomong berapa tahun yang lalu ya, dia aja jebret sama dengan foundation, mau wedding, mau wisuda, mau apa semuanya sama semua, jadi kan tebel. Sementara pada saat kayak di sini, pada saat di studio kesan yang kayak gini, pada saat di outdoornya di mana, di gunung, di pantai, itu kan ternyata efek si kosmetik yang kita pakai ngefek ternyata gitu loh. Karena kejadian aku pernah dapat job di Bali, aku makeup untuk ada waktu itu ada acara apalah, gathering apa di Bali, mereka bawa penari dari Australia. Terus aku disuruh make upin, aku anak Bandung. Anak Bandung dingin ya di sini ya. Terus tiba-tiba suruh make up di Bali, which is panas, dan penari. Lo kebayang kan ya, penari di panggung gitu. Ini gimana dong gitu. Jadi ya tapi untungnya sih sukses. Tapi kan itu kalau lo tahu basicnya, pada saat lo tiba-tiba harus di satu field yang kok gue nggak pernah nih, tapi kan kita kira-kira bisa tahu ya, oh ini kira-kira aku butuhnya apa sih. Dia harus harus nempel walaupun dia keringetan apa sih. Dan kalau makeup panggung kan karena dia jauh, mau dimedokin ya nggak apa-apa gitu, kayak gitu loh. Maksudnya logika itu selayaknya seorang mua itu mengerti gitu, selayaknya ya. Karena tapi nggak tahu kalau misalnya aku mau pengennya muanya makeupnya ini aja, ya bebas. Cuma maksudnya kalau bisa punya wawasan yang lebih luas, kenapa enggak sih gitu kan. Tapi kan karena ya kayak kata tadi atau ini tuh, wah di TV mah beda ya, dan kalau ternyata jelek dapat gogok dan lain-lain. Itu kalau mungkin ya, kalau teman-teman yang biasa baper gitu nangis pasti. Ya, tapi serunya sama anak-anak TV ini kerennya, mereka bisa anjing goblok gitu begitu. Oke ya, it's a rap, langsung ngopi bareng, ketawa bareng. Maksudnya ya udah. Emang apalagi kalau live itu kan tensi tinggi ya, semua orang ya. Tapi kan waktu itu aku anak baru ya, aku nggak tahu ya kan begitu. Jadi waktu itu syutingnya di mana, ruang kontrolnya di mana, beda ruang. Aku kan harus lihat di monitor kontrol ya. Gimana gua tahu make upnya benar apa enggak? Aku harus lihat di kontrol kan. Tapi jadi begitu ini salah, lari ke sana, balik lagi lihat ini udah bener, aku lari. Karena aku harus lihat apanya sih yang salah. Nggak bisa produsernya bilang ini yang salah, nggak bisa. Aku harus lihat mana yang sih salah. Gitu, dan itu kan harus anjing kompensasinya gimana ya, ini terlalu mengkilat, ini harus didofin gimana. Nah itu kalau lo nggak tahu basicnya akan susah. Maksudnya intinya adalah apapun udah basicnya akan memudahkan ke insting depan. juga harus jalan ya. Karena kalau cuma ya istilahnya bekal teori aja ya susah juga kalau ngadepin seperti itu, benar nggak? Dan kecelakaan tuh sering terjadi kan? Benar. Alat tiba-tiba ketinggalan. Alat ketinggalan, ngenes ya, alat ketinggalan. Aku tuh dulu punya asisten, jadi aku udah siapin nih semuanya ya, gini. Ntar maksudnya aku udah bilang, Mbak ini masukin sini ya, gini. Oke, fine gitu. Waktu itu aku ingat banget itu pemotretan buat fotografer Jogja. Siapa sih? Lumayan kok orang fotografer.net Jogja main ke Bandung, ada pemotretan, modelnya aku yang bawa baju wardrobe apa segala itu, karena ada baju wardrobe sama ya itulah segala macam kan, banyak ya barangnya ya, banyak ya barangnya ya. Terus udah kan gue dengan pedenya, oke udah nih siap semuanya, ready, oke masuk bagasi semua, begitu dibongkar bongkar terus ya udah, dan tas kuas gue ketinggalan. Tas kuas, lu kebayang nggak? Gue make up nggak ada kuas satupun, bener-bener. Jadi segelondongan kan aku punya tas kuas itu jadi satu semuanya. Itu sama si mbak teh abis ngeluarin apa nggak dimasukin lagi. Jadi lupa ya, terus kan, tapi kan nggak mungkin nggak jadi make up soalnya aku nggak ada kuas, kan nggak mungkin ya. Akhirnya ya udah dengan 10 jari terjadilah, nggak tahu deh pokoknya. Oke, gue tadinya mau bikin ini nggak bisa karena kuasnya nggak ada. Jadi mau nggak mau gimana caranya mengaplikasikan pakai jari tapi jadinya bagus. Dan kebetulan fotografernya nggak tahu sih sampai sekarang. Oke kan bagus, thank you, gue suka. Oke siap, mbak. Abdi field apapun pasti kecelakaan. Ya, suka ada terjadi ya. Ya itu karena kan di
di hari H ya di hari H pasti ada sesuatu yang di luar dugaan lah gitu. Kalau feeling, insting dan lain-lainnya nggak jalan pasti mentok gitu kan ya. Iya. Emang bener tapi ya nggak ya. Ya kayak barusan gitu kan seperti itu. Kalau misalnya dia modalnya nggak ada, terus Nggak ada, pasti nggak bisa. udah Iya, kan iya. kalau nggak ada ini mah ya. Jadi biasakan kepepet. Itu masak kreativitas nggak ya salah ya. Ya udah kita break dulu lagi ya sambil ngopi dulu. Oke. Thank you.